Yuk guys, balik lagi bareng gua dan di sini gua karena sudah masuk mengomentarin tentang polemik Humaira ini dan gua harus terus selidiki ya karena ini ranahnya ya mempermainkan agama ya. Kalau di video sebelumnya itu gua hanya mereact yang video saat itu aja dan di situ gua nggak menemukan hal yang mengarah pada melecehkan ya karena konteksnya beliau itu ditanya ya dan gua juga nggak tahu karena gua nggak nonton video fullnya yang video pertama itu ya si Kumaila ini mengatakan hal tersebut tuh di konteks obrolan apa. Nah, jadi untuk video pertama gua itu gua nggak bisa mutusin bahwasanya itu melecehkan ya. Karena posisinya dia ditanya dan dia ngomong seperti itu tuh berdasarkan dia ini masih berada di agama Islam atau mewakili orang-orang yang tidak beragama Islam, itu gua nggak tahu ya. Makanya di video pertama itu gua fokus utamanya itu untuk penonton gua itu hati-hati dalam menentukan salah atau benar. Nah, kalau di video ini ya, setelah gua nonton ya, di sini si Kumaila ini itu mewakili ya, dia berbicara itu ngomong sebagai orang Islam yang ahli dalam menafsir Al-Quran ya. Nah, dia mewakili orang-orang tersebut karena sudah dipertegas sama si Ade Armando ini ya. Saya tahu Anda adalah orang yang belajar Islam secara serius nih, ya. Boleh nggak? Karena orang biasa seperti gua aja itu melihatnya ada unsur penghinaan dan ada unsur menyudutkan orang-orang Islam ya. Gua nggak bilang itu Kumaila, tapi gua bilang Ade Armando ini jelas dia menyudutkan orang Islam, menyudutkan agama Islam dan mengarahkan obrolan untuk si Kumaila ini mengatakan bahwasanya Islam itu agama perang. Mengarahkan ya. Kalau begitu bisa nggak disebut sebagai yang tadi di awal pertanyaannya? Islam itu adalah sebuah agama yang justru mempromosikan, bukan mempromosikan lah, mendukung, menyarankan agar umat Islam menggunakan perang. Aku nggak bisa bilang enggak, karena memang Aku nggak bisa bilang enggak. Artinya kamu setuju itu? Karena di sini terlihat jelas bahwasanya dari judulnya aja itu gua sudah bisa memastikan nih orang sembarangan kasih judul. Faktanya Islam agama perang. Dan itu nggak ada tanda tanya ya. Faktanya Islam agama perang. Logika Kumailah. Ini yang buat bukan si Kumailah ya. Faktanya Islam agama perang ini nggak ada tanda tanya ya. Ini yang buat tim Coklat TV ya. Kalau Kumailah mungkin di sini dia agak hati-hati ya. Dan saat si Kumailah ini menyebut bahwasanya orang kafir itu sama dengan non-muslim ya. Itu di situ Kumailah salah menafsirkan kafir sama dengan non-muslim, itu salah ya. Tapi untungnya si Kumailah ini mengkoreksi lagi ya. Nah itu gue jadi nggak bisa menyalahkannya ya. Dia lanjut mengkoreksi ya. Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah, ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah orang kafir. Orang kafir. Yang di sana definisi kafir itu adalah orang yang tidak berserah diri pada Islam, orang yang tidak menyerah pada Islam. Kalau orang bukan Islam itu masuk dalam kategori kafir nggak? Iya. Kalau dalam terminologi Islam ya, orang kafir itu adalah non-Islam. Jadi dengan kata lain sebetulnya Quran memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang non-Islam. Oh, aku harus koreksi nih. Jadi Nah bahwasanya kafir di dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk orang non-muslim. Dan seandainya kalau kafir itu untuk orang non-muslim, ya artinya sama dengan orang non-muslim, untuk apa Al-Quran menulis Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran? Kenapa nggak langsung kafir aja? Karena di Al-Quran juga tertulis bahwasanya ada orang-orang non-muslim yang dia itu bukan kafir. Ya. Nah, jadi di sini untung si Kumaila ini buru-buru mengkoreksi hal tersebut. Cuman kalau si Armando jelas. Karena mereka di sini ngobrolnya itu tentang peperangan ya, tentang ayat-ayat perang. Dan si Ade Armando itu mengarahkan ke situ terus. Dan ketika si Kumaila ini ingin mengungkapkan pendapatnya tentang pada saat masa damai, itu langsung di stop sama Ade Armando. Ya. Ketika lagi masa perang, lagi masa konflik. Ada juga ayat-ayat yang turun ketika lagi masa damai, dan itu memang menyarankan untuk nggak boleh perang. Gitu. Gini, jangan masuk ke masa damai dulu. Nah, jadi di sini terlihat jelas Ade Armando cuman ingin menyudutkan agama Islam. Dan gue juga nggak tahu nih, kalau menurut gue secara pribadi,
dengan Kumailah mengatakan Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Aku ada pernah ngontenin ini tentang, aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, Memang kayak dilihat sebagai cerita aja, sebagai cerita sejarah. Tapi jangan dijadikan pedoman, ya ngapain gitu. Aneh kalau misalnya ini agak menyeramkan kalimat ngapain gitu. Iya, karena misalnya terus aku bawa golok gitu. Terus aku, kamu kafir, bacok gitu. Terus nanti tiba-tiba bacok orang kafir kan Karena konyol. perintahnya begitu ya? Iya, nanti terus masa aku pakai alasan dia, aku kan menaati Al-Quran gitu. Kalau misalnya si Kumailah ini mengatakan Al-Quran tidak bisa dijadikan pedoman hidup, dia salah tafsir. Ya. Kalau misalnya hanya sekedar menafsirkan terjemahan, ya jelas. Jelas. Ya, karena konteksnya sudah berbeda. Cuman kalau menafsirkan berdasarkan makna-makna dari ayat-ayat tersebut, untuk diambil hal-hal baiknya, poin-poin baiknya, itu masih bisa dijadikan pedoman hidup. Apalagi untuk perang. Di dalam Al-Quran ini, ayat-ayat perang itu mengajarkan kita gimana cara perang yang baik. Ya. Al-Quran nggak bisa ditafsirkan seperti kita menafsirkan buku biasa. Nggak bisa. Ini Al-Quran, kitab suci. Itu nggak bisa ditafsirkan sembarangan. Dan diambil kesimpulannya sembarangan juga. Dan dinyatakan secara publik. Dan dia mewakili ahli kitab. Ya, mewakili ahli Al-Quran. Tahfiz ya. Nah, itu jelas. Dan ini ranahnya sudah masuk ke akidah. Akidah umat muslim. Karena Al-Quran itu kitab suci dari umat muslim. Menurut gua dan umat muslim lainnya, Al-Quran itu masih sangat bisa sekali untuk dijadikan pedoman hidup. Ya, karena gua membaca Al-Quran tujuannya untuk mencari petunjuk dan gua mendapati banyak petunjuk setiap gua membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini nggak bisa sembarangan. Kalau lu membaca Al-Quran ini dalam niat untuk mencari kesalahan, pasti lu akan disesatkan. Beda halnya kalau lu bertujuan membaca Al-Quran ini untuk mendapatkan sebuah petunjuk, ya hasilnya akan dapat petunjuk. Ini sekali lagi, ini kitab suci, bukan buku biasa. Tidak bisa sembarang ditafsir. Oke, itu mungkin menurut gue ya, gue nggak bisa menentukan salah dan benar. Ya. Dan si Kumailah juga, ya gue perhatiin dalam menafsirkan ayat-ayat perang ya. Salah menurut gue, nggak bisa seperti itu. Kenapa Islam itu melakukan peperangan di masa-masa awal-awal terbentuknya itu? Karena sebelum itu peperangan memang sudah terjadi ya. Sudah terjadi terus ya. Sebelum Islam turun tuh sudah ada. Kemudian turunnya Al-Quran itu untuk mendamaikan dan mengkondisikan ya wilayah tersebut, negara tersebut ya. Dan untuk mendamaikan negara tersebut itu tidak gampang. Ya. Nah, si Ade Armando juga bilang, kenapa nggak ngomong gagasan tentang ini, mengungkapkan gagasan aja, kenapa harus perang? Si Nabi Muhammad dan kawan-kawan dan para sahabat itu sudah melakukan hal tersebut. Kalau misalnya Nabi Muhammad ini diberikan kesempatan untuk mengeluarkan gagasannya, ya enak. Nah, kalau di kondisi, ya di konteks saat itu, Nabi Muhammad ini sangat dilarang untuk mengungkapkan gagasannya. Bahkan mereka juga sangat dilarang untuk berkelompok ataupun sangat dilarang untuk mendiskusikan tentang agama ini. Itu sangat dilarang. Dan bahkan Nabi Muhammad beberapa kali itu mau dibunuh, mau dihabisi sama mereka. Ya, cuman gagal terus. Seperti itu. Mereka melakukan peperangan itu karena karena kaum Quraisy itu selalu menyudutkannya dan selalu mengingkari apa yang dikatakan Nabi Muhammad dan melakukan kekerasan kepada kaum muslimin waktu itu yang masih jumlahnya itu masih sedikit ya, melakukan kekerasan, bahkan mereka juga mengusir ya. Dan ini ya wajar kalau misalnya kita itu diserang duluan ya, ditindas terus bertahun-tahun, pengikutnya ditindas terus, ini wajar mereka membalas ya. Dan saat itu juga mereka tidak bisa langsung membalasnya. Mereka perlu mendiskusikan, mengatur strategi. Dan untuk mengatur strategi itu aja mereka itu dilarang terus. Diawasi terus. Jadi kalau dibilang agama Islam ini agama perang, gua nggak setuju. Karena dengan munculnya agama Islam, negara di Arab
sana itu damai. Meskipun masih terus berlanjut peperangan ya, tapi itu ada alasannya. Nah, pada masa peperangan juga, orang-orang Islam ya setelah peninggalan Nabi Muhammad, orang-orang Islam itu tidak langsung melakukan peperangan, tidak langsung menindas ya. Mereka mengingatkan dulu kepada musuhnya. Tidak langsung memerangi, nggak gitu konsepnya. Sebelum perang mereka tuh mengingatkan dulu. Kemudian musuhnya menolak dan mengingkari, dan masing-masing negara sama-sama menyepakati untuk perang. Nah, jadi terjadilah perang. Perang tersebut ya yang dilakukan setelah sepeninggalan dari Nabi Muhammad itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua negara, kesepakatan masing-masing negara ya, Arab dan juga negara ini misalnya negara apa gitu kan, Persia ya. Itu sudah terjadi kesepakatan untuk perang. Jadi tidak seperti yang dikatakan si Ade Armando ya dan obrolan ini bahwasanya sepertinya agama Islam ini melakukan penindasan, melakukan agama perang, sedikit-sedikit ini perang untuk menindas negara lain. Sepertinya mengarah ke situ ya. Tapi nggak seperti itu, nggak seperti apa yang dijelaskan sama mereka ini. Ada kesepakatan untuk menyatakan perang, ada diskusi sebelum perang, ada penawaran-penawaran sebelum perang. Dan zaman itu, ya memang lagi zamannya perang. Ya, jadi nggak bisa menyudutkan Islam agama perang. Nggak bisa langsung ceplas-ceplos menentukan ataupun menyimpulkan bahwasanya Islam ini agama perang, nggak bisa. Ya. Dan kesimpulan yang kalian ambil di sini itu sangat menyudutkan orang Islam. Kalau misalnya atas dasar peperangan kejadian ataupun konteks dari Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan konteks era sekarang ya, yang bukan zaman perang, kita nggak tahu di masa depan akan terjadi perang atau tidak. Itu satu. Kemudian katanya konteks peperangan itu tidak bisa dijadikan pedoman hidup ya. Nah, itu menurut si Kumaila. Kalau menurut gua, itu bisa dijadikan pedoman hidup karena ada poin-poin yang bisa diambil pelajarannya di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti tata cara perang, itu gimana tata cara perang yang baik dalam Islam itu seperti apa ya. Dimana di Al-Quran itu sangat dijelaskan detail bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, itu aja kita sudah mendapati sebuah petunjuk bahwasanya kalau kita melakukan sebuah peperangan ya, jangan berlebih-lebihan. Kalau misalnya lawannya sudah menyerah, itu jangan dibantai, tapi ditangkap aja ya. Karena mereka sudah menyerah. Dan saat perang juga melawan itu orang-orang yang menyerah itu setelah perang itu diayomi secara baik. Ya. Nah, itu kita bisa mendapati manfaat dari peperangan tersebut ya. Karena konteksnya seperti ini, karena peperangan di zaman dahulu, kalau mereka perang itu perangnya berlebih-lebihan. Sebelum adanya Islam, mereka perang itu membabi buta, tempat-tempat ibadah dihancurkan dan semacamnya ya. Dan kemudian sebelum adanya Islam, mereka dalam perang itu tidak pandang bulu ya. Mereka bisa membunuh anak kecil, mereka bisa membunuh wanita. Nah, kalau di ajaran Islam, peperangan yang diajarkan oleh Islam adalah dalam peperangan itu tidak boleh berlebihan. Dan di situ jelas bahwasanya umat Islam dilarang di masa perang itu dilarang untuk memerangi anak kecil ya. Kemudian dilarang memerangi wanita ya yang tidak ada di dalam prajurit perang lawannya itu ya. Dan juga dalam peperangan umat Islam itu tidak dibenarkan untuk ketika lawannya sudah menyerah kita membantai semuanya. Nah, itu enggak. Umat Islam melarang hal tersebut karena itu melebih-lebihkan ya. Karena itu berlebihan ya. Kemudian juga umat Islam di dalam Al-Qur'annya juga sangat melarang bahwasanya kalau perang itu tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Tidak boleh membunuh anak kecil yang tidak bersalah, tidak boleh membunuh wanita yang tidak bersalah, tidak boleh membunuh rakyat biasa yang tidak ikut dalam peperangan ya, yang tidak bersalah. Dan itu konteksnya sebelum adanya Islam, sebelum Al-Quran turun. Peperangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya saat itu terlalu berlebih-lebihan.
Ini menurut pendapat gue aja ya. Kita beropini kan. Ini menurut pendapat gue aja. Makanya gue tahu si Kumail ini cerdas ya. Tapi ya kalau misal tujuannya dalam membaca Al-Quran itu untuk mencari sesuatu keburukan, yang pastinya lu nggak akan mendapati sesuatu manfaat dari Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci, bukan buku. Dan MUI juga. Oke, demikian ini menurut gue. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.